Hai guys, apa kabarnya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan kali ini saya akan merangkum alur film dari Filipina berjudul Well and Free yang dibintangi oleh gadis cantik dan seksoi bernama Sanya Lopez. Dengan paras yang aduhai dan dengan adegan yang cukup panas akan membuat penonton ogah merem sampai akhir film. Film ini mengisahkan tentang sepasang mantan kekasih bernama Ellie dan Jack. Tanpa rencana, mereka bertemu kembali setelah sekian lama mereka berpisah. Terjalin kembali hubungan Ellie dengan Jack, membongkar rahasia kalau Ellie pernah berpacaran dengan saudara tirinya Jack. Parahnya, mereka sempat merekam aksi ranjangnya dalam bentuk video. Dari alur ceritanya udah bikin penasaran kan? Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Restart Film. Film dimulai dengan menampilkan Ellie yang sedang mengemudi sambil mendengarkan musik favoritnya. Ellie yang bekerja sebagai supir taksi, ia akan menjemput penumpangnya. Setelah Ellie tiba, alangkah terkejutnya setelah melihat penumpang taksinya adalah Jack. Jack bukan lagi sosok asing bagi Ellie karena Jack pernah menjalin kasih dengan Ellie beberapa tahun lalu. Di dalam mobil, basa-basi ringan yang mereka ungkapkan mengingatkan mereka pada awal mereka bertemu. So, kamusta Jake? Di keesokan harinya, Ellie saat itu dibuat garang saat sedang melayani calon pembeli. Yang tidak lain itu adalah Jack. Jack terus memandang keindahan tubuhnya Ellie. Dikala itu juga Jack terpesona paras indahnya Ellie. Dan Jack bertekad untuk mengambil kembali hatinya Ellie. Meskipun Jack memiliki tampang sultan, hal itu tidak membuat Ellie bertekuk lutut secepat membalikkan telapak tangan. Trik demi trik Jack lakukan untuk mendapatkan kembali perasaan Ellie yang telah lama pudar. Jack yang bersekolah di Amerika dan baru kembali pulang ke kampung halamannya. Close na pala. Dengan alasan meminta tolong kepada Ellie untuk diajarkan cara menggunakan transportasi umum di kota itu. Sundan mo na yung teacher mo, dali. Akhirnya karena saking seringnya mereka bersama sehingga terjalin hubungan kedekatan yang semakin intens. Pintu hati Ellie mulai terbuka untuk Jack. Ano to? Jack yang haus akan kasih sayang dan perhatian merupakan insting yang kuat untuk seorang lelaki yang telah lama ngejomblo. Dan Ellie yang seorang yatim piatu yang tinggal seorang diri. Sepertinya takdir telah mempersatukan mereka berdua. Dan mereka terlihat saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Sambil mempelajari kepribadian masing-masing, mereka juga belajar cara membuat anak diranjang. Di malam hari, Jack memperkenalkan sang pacarnya ke keluarganya, sekaligus membuktikan keseriusannya Jack kepada Ellie. Baru beberapa menit Ellie berada di rumahnya Jack, Ellie langsung pamit pulang dengan alasan tak enak badan. Jack yang tak kuasa menahan Ellie karena acara ulang tahunnya neneknya akan segera dimulai. Lewat cerita itu, terbongkarlah alasan kenapa Ellie tergesa-gesa pulang. Almarhum saudara Jack yang bernama Carlo ternyata pernah menjalin hubungan dengan Ellie. Dari ocehan ibunya, tersirat tuduhan kalau Ellie hanya mengincar harta Jack seperti modusnya mendekati Carlo dulu. Ellie yang sudah terlanjur cinta kepada Jack, sepertinya ia perlu menceritakan status hubungannya dengan Carlo di masa lalu. Dengan linangan air mata, Ellie mengaku kalau Carlo cinta pertamanya, dan Ellie mengaku juga kalau kehormatannya sudah diberikan ke Carlo. Namun Carlo pindah ke Australia, otomatis kisah cintanya dengan Ellie pun berakhir. Mahal mo pa?
Hindi. Saat itu juga Ellie meyakinkan Jack kalau dirinya lah pria terbaik yang pernah ada di hidupnya. Status Ellie yang menjadi mantan dari saudara tirinya nampak tak menjadi masalah bagi Jack. Setelah sekian lama ujian mereka berhasil lalui, nampaknya hubungan mereka kembali mesra seperti sedia kala. Ellie bercerita kepada seorang sahabatnya tentang rasa perbedaan yang dirasakan ketika menjalin hubungan dengan dua pria. Bersama Jack, Ellie merasakan ia menjadi bagian penting dalam hidup pria itu. Sedangkan bersama Carlo yang meninggalkan Ellie seenak dengkulnya setelah ia menikmati kemolekannya. Di lain hari, tanpa diketahui Jack, ibunya mengajak Ellie ketemuan. Di pertemuan itu, ibunya Jack mengungkapkan ketidaksetujuan hubungan Ellie dengan putranya. Dia menuduh Ellie sebagai penyebab kematian Carlo beberapa tahun silam. Meskipun dengan perkataan itu, perasaan Ellie cukup terguncang. Namun Ellie tetap akan mempertahankan hubungannya dengan Jack. Jack langsung minggat dari rumahnya setelah ia tahu ibunya menyuruh Ellie putus dengannya. Permohonan ibunya agar Jack tetap tinggal di rumahnya ditolak keras oleh Jack karena dirinya masih emosi. Di kemudian hari, Jack menyewa apartemen yang cukup mewah untuk tinggal bersama Ellie. Di hari itu mereka terlihat bahagia tinggal bersama. Kebahagiaan Ellie bertambah karena saat itu Jack berhasil membuka usaha otomotif dari hasil usahanya sendiri. Andaikan hari itu Jack tidak meminjam laptop Ellie untuk mengirim file untuk tokonya, mungkin Jack tidak akan mengetahui seberapa dekat hubungan Ellie dengan Carlo. Emosinya Jack sudah tak bisa lagi dikendalikan saat melihat video dan foto mantap-mantap Ellie dengan Carlo. Suasana itu mengingatkan Jack ke masa lalunya. Ketika dulu Jack dengan Carlo yang tak pernah akur dikarenakan Carlo selalu mengatakan Jack sebagai anak haram. Saran dari teman Jack bernama Gino menyarankan Jack tak perlu galau dengan hal itu karena mengingat mantan kekasihnya sudah lama tiada. Dan Gino menyarankan Jack hanya perlu mengutarakan unek-uneknya ke Ellie agar tak ada lagi prasangka. Di suatu malam berawal dari terungkapnya video dengan Carlo, pikiran Jack selalu terusik oleh adegan panas Ellie dengan Carlo. Setiap melihat Ellie, ketika itu juga hadir bayangan Carlo yang selalu siap menjamah tubuh Ellie. Untuk urusan mantap-mantap, Ellie dibuat bingung oleh tingkah lakunya Jack yang dingin dan tak seperti biasanya. Usaha Ellie untuk merangsang gairah Jack untuk mantap-mantap nampaknya tak membuahkan hasil. Jack yang selalu mengingat isi video Carlo menjadi alasan ia enggan mantap-mantap. Di keesokan harinya, kesabaran Ellie telah melampaui batas atas tindakan Jack yang terlalu parno akan dirinya. Ellie yang diseret oleh Jack di depan customernya karena cemburu buta dirasa sudah cukup keterlaluan bagi Ellie. Jack pun tak tinggal diam. Ellie dituding masih mencintai Carlo karena ia masih menyimpan foto dan video bersama Carlo. Di malam harinya mereka berdua menghilangkan stres dengan minum alkohol bersama teman-temannya masing-masing di dua tempat yang berbeda. Permasalahannya bukan malah membaik, malah makin meruncing. Disebabkan kesalahpahaman Ellie. Ellie mengira Jack telah berselingkuh. Setelah Jack pulang ke apartemen, Jack masih dalam keadaan mabuk. Karena Jack sudah lama libur mantap-mantap, tiba-tiba Jack langsung menerkam Ellie dengan kasar dan melakukan mantap-mantap dengan cara paksa. Ellie yang merasa dirinya sudah tak dihargai karena perlakuan Jack dengan kasarnya, nampaknya duduk berdua tidak lagi bisa menyelesaikan masalah. Kini Ellie meminta untuk sedikit ruang dari Jack.
Ellie sekaligus meminta break. Kegalauan dalam dirinya mengantarkan Jack pulang ke sang ibu. Memang kalau sudah seperti ini, keluargalah alternatif terbaik tempat mencurahkan isi hatinya. Di momen ini Jack baru menyadari kalau ibunya sangat menyayanginya. Kisah cinta Ellie dengan Jack ditutup dengan air mata. Ellie yang mendatangi rumahnya Jack. Di sana ada Gino yang memberitahu Ellie bahwa Jack dengan ibunya sudah pindah ke Amerika. Dan toko otomotifnya telah dijual. Jadi, okay ka lang ba? Di kemudian hari, Ellie yang sedang berbincang dengan temannya mengenai hubungannya dengan Jack. Ellie yang terlihat pesimis hanya bisa menjawab dengan senyuman. Seakan-akan senyumnya itu menjadi gambaran perasaannya Ellie saat itu. Takdir sepertinya menginginkan Ellie dengan Jack kembali bersama. Saat momen pertemuannya di depan lalu lintas, seakan-akan kisah cintanya terulang kembali. Meskipun Jack telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa ada kabar. Namun hal itu, cinta Ellie tak pernah surut untuk Jack. Film ini pun berakhir dengan adegan cipokan. Mereka di tengah jalan sambil disambut dengan suara klakson yang meriuh. Film ini memberi pesan tentang berdamailah dengan masa lalu Anda, meskipun itu memilukan, entah dengan mantan ataupun dengan saudara Anda. Karena masa lalu adalah pengalaman terbaik dalam hidup. Saya Ahmad, pamit undur sampai jumpa di next video. Dadah.